Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pascalis Silvanus Naptai, NIM 311200048, Program Studi Ekonomi Pembangunan Kelas B, Mata Kuliah Ekonomi Makro 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring aktivitas ekonomi secara makro. Sebelum masuk dalam penjelasan, marilah kita mengetahui sedikit apa itu ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi seputar ekonomi secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan pengangguran. Kita masuk dalam materi, monitoring aktivitas ekonomi secara makro. Yang pertama, variabel ekonomi untuk mengukur jumlah. Terdapat dua variabel untuk mengukur jumlah dalam kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama persediaan, yaitu jumlah yang diukur pada titik waktu tertentu. Kedua, aliran, yaitu jumlah yang diukur per unit waktu. Yang kedua, beberapa definisi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi makro. Pendapatan, yaitu total pembayaran yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Kedua, pengeluaran, yaitu dana untuk pembelian barang dan jasa. Ketiga, produksi, yaitu total nilai barang akhir dan jasa yang dihasilkan. Yang berikut siklus aliran pendapatan dan pengeluaran. Pertama, perekonomian sederhana merupakan perekonomian dengan sistem sederhana yang hanya melibatkan rumah tangga konsumen atau RTK dan rumah tangga produsen atau RTP. Perilaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen. Berikut perekonomian sesungguhnya, merupakan perekonomian yang melibatkan RTK dan RTP. Pelaku ekonomi berperan sebagai konsumen dan produsen serta adanya tabungan rumah tangga dan investasi perusahaan. Yang berikut aliran dalam perekonomian tiga sektor. Merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian ini juga sering disebut sebagai perekonomian tertutup. Yang berikut, aliran dalam perekonomian empat sektor. Merupakan perekonomian yang melibatkan empat sektor diantaranya, sektor rumah tangga, pemerintah, perusahaan, sektor luar negeri. Perekonomian ini juga sering disebut sebagai perekonomian terbuka. Yang keempat, pengukuran aktivitas ekonomi secara makro. Pengukuran perkembangan perekonomian. GDP adalah jumlah nilai pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam wilayah tertentu selama periode tertentu. Pengukuran GDP ada tiga pendekatan. Yang pertama, pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah total pengeluaran penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Kedua, pendekatan pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat suatu wilayah selama periode tertentu. Yang ketiga, pendekatan produksi, yaitu jumlah nilai semua produk akhir yang dihasilkan penduduk suatu wilayah selama periode tertentu. Ada dua macam GDP. Yang pertama, GDP nominal, yaitu nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga berlaku. Kedua, GDP real, nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga konstan atau tahun dasar. Yang berikut, kelima, neraca nasional. Neraca adalah pernyataan tentang apa yang dimiliki dan hutang atau daftar aset dan kewajiban. Kekayaan adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban. Berikut, kekayaan neto adalah nilai kekayaan seorang dalam neraca sebagai. Yang ketiga, uang adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pertukaran. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan GDP real dari satu tahun ke tahun berikutnya. Terdapat dua pengukuran tingkat harga. Pertama, inflasi adalah tingkat perubahan harga dari satu tahun ke tahun berikutnya. Yang kedua, indeks harga konsumen, yaitu perbandingan harga relatif sekelompok barang dan jasa terhadap sekelompok barang dan jasa pada tahun dasar. Sekian penjelasan saya mengenai monitoring aktivitas ekonomi secara makro. Sekian dan terima kasih.